Oke, yang hitung cepat, Mas. Yang hitung cepat kayak gini-gini, kayak. Yang ada per-perannya itu loh. Oh, yang ada per-perannya. Nah, kayak gini-gini modelnya. Ya, seperti itu, gitu. Oke, nah ini gini-gini. Oke, siap. Nanti tak bahaskan. Jadi gini, Mas Farid. Oke, yang untuk Tio ya, nanti sekilas-sekilas saja barangkali nanti. Karena kan waktunya mepet. Barangkali apa namanya yang kita ulas nanti bisa jadi model besok lah. Nah, yang pertama gini, di soal Tiu, Tiu, Tiu numerik, entah itu di CPNS, entah itu psikotes gitu ya. Kebanyakan Hmm. sih, kebanyakan itu ada cara yang bisa dipakai dan tanpa harus menghitung banyak. Biasanya gitu, tanpa harus menghitung menghitung secara matematik. Jadi misalnya nih ketemu soal nomor satu, kebanyakan dari kita itu bagi beneran tuh 44,88 ini dibagi dengan 88,4 dibagi porogapet gini. Mungkin Mas Arif Iya, pakai pakai gitu nggak? mikirnya seperti itu. Nah, mikirnya kebanyakan gitu, kebanyakan. Nah, saya banyak karena yang Mas Farid ngitungnya kayak gini nggak kalau ketemu soal seperti ini gitu. Gitu. Kebanyakan pasti akan menggunakan cara pembagian porogapit biasa, kebanyakan. Nah, ini adalah sebenarnya sih, sebenarnya hal yang pertama harus dihindari. Karena pasti akan panjang waktunya, butuh waktu panjang, dan pasti nggak efektif. Padahal, soal-soal TIU itu kebanyakan bisa dimanfaatkan pilihan-pilihan jawabannya tuh. Misal kayak gini, ada 444,88 dibagi 88,4. Entah itu pembagian, entah itu perkalian, biasanya ada cara yang bisa dimainkan. Misal kayak di nomor satu ini pembagian. Nah, modelnya adalah kita menggunakan pendekatan. Didekatkan aja, misalnya kayak gini, ada 400, oke, 400-an, 444 kan ini dekat dengan angka 400 gitu ya. Oh, dekat dengan Ya, angka 400 nih. Terus 88,4, ini dekat dengan angka 80, kan gitu. ya, Pakai penalaran aja, oh, nek 400 dibagi 80, ini akan mendapatkan nilai 5, bener gak? ya. Ya kan gampang hitung 400 bagi 80, wow gampang nih hitungnya 5 gitu kan. Iya, Ya, otomatis pembagian 44,88 dibagi 88,4 nanti hasilnya pun akan berkisar di angka 5 gitu kan. Kisarannya angka 5 lah, entah 5 lebih dikit atau 5 kurang dikit gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, di pilihan jawaban itu yang mendekati angka 5 cuma satu pilihan A, udah selesai. eh, Bisa diterima aman? iya, iya, ya, Aman ya. Jadi iya, kita nggak perlu menghitung pembagian porogapit biasa. Misal pun ini dihitung, nanti ketemunya juga itu 5,033 pasti gitu, pasti itu. Nah, tapi pilihan-pilihan jawaban yang diberikan itu biasanya ini bisa dimanfaatkan. Caranya kayak gitu tadi, modelnya pendekatan. Banyak kan malah gitu. Namanya aja hitung cepat. Biasanya ini bisa di main logika nih. Ini 444 dekat dengan angka 400. 88,8 dekat angka 80. Kalau tak bagi 400 bagi 80 dapatnya 5. Oh, berarti ini hasilnya kisaran 5. Selesai. Jadi gitu. Itu kalau pembagian ya. aha, Nah, ya barangkali nanti ketemu soal yang bentuknya perkalian, anggap aja misalnya perkaliannya saya ngarang ya, misalnya ini saya ngacak aja, misalnya ada 235,64 dikali 75,83 misalnya. Kebanyakan dari kita itu pasti akan mengalihkan nilai ini dengan cara bersusun. Ya enggak? Pasti akan mengalihkan dengan cara bersusun ke bawah, pakai apa itu namanya gonggong susun. Nah, ya gonggong susun itu dikalikan 75,83 gitu biasanya. iya, Ya, nah biasanya seperti itu. Nah, caranya adalah gampang aja, manfaatkan pilihan jawabannya. Angka terakhir di pilihan jawaban nanti, bla 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 bla, itu kan macam-macam pasti. Ujung paling belakang. Kita bisa melihat dari ujung angka ini aja, belakangnya tuh. 4 kali 3 itu nanti ujungnya 2, karena 4 kali 3 12, ya enggak? iya. Nah, Mas Farid nanti cari pilihan jawaban yang angka belakangnya ada angka 2-nya. Ketemu nanti jawabannya. Gitu, tinggal menyesuaikan pilihan jawaban yang di depannya. Nanti coba tak cari ada soal terkait dengan itu atau enggak gitu ya. Sebentar, kayaknya ada Oke. enggak sih yang bentuk perkalian di sini? Ada enggak ya yang bentuk perkalian? Biasanya gitu, kalau antara pembagian atau perkalian, larinya seperti itu. Larinya seperti itu. Itu dua konsep pertama. Aman, gak? Belum ketemu. Nanti coba yang di soal kompilasi tak bukakan. Yang kompilasi barangkali ada nanti kita bahaskan, tak bahaskan. Kalau ada ya, oke, nanti Iya, coba. Oke, siap. Sebentar, tak bukakan sekalian yang kompilasi. Kemungkinan ada yang kompilasi. Sebentar. Ini adalah
PSDM kompilasi bahas ini. Ada nggak di sini tentang kompilasi? Sebentar sambil tak buka. Mungkin sambil Mas Farid, oh belum ada. Intinya gitu. Nanti sambil jalan ya. Oke, Ya, itu ya. itu pertama. Jadi tentang perkalian dan pembagian. Kalau perkalian, tengok angka belakangnya dulu. Nanti ada pilihan jawaban yang pasti akan tereliminasi. Seperti itu. Kalau pembagian kayak gitu. Oke. Terus yang kedua, ini yang langganan keluar. Biasanya ya langganan, tapi tidak bisa dipastikan akan pasti keluar atau enggak. Pasti tapi langganan. Langganan keluarnya adalah bentuk-bentuk seperti ini. 66, 2/3%, 33. Jadi nanti yang sering keluar itu ada 33 sepertiga persen, kayak gitu-gitu, 87,5% dan seterusnya. Nah, kebanyakan kita ngitungnya 66 2/3% itu dihitung beneran tuh, 66 2/3%. Biasanya gitu. Padahal nilai 66 2/3% itu bisa kita ubah. Jadi ini diubah dulu nih ke dalam bentuk pecahan yang sederhana. Bentuk sederhananya adalah 2/3. Kalau hafal nilainya, kalau hafal nilainya itu akan cepat menghitung. Akan cepat tuh selesainya. Tapi kalau nggak hafal, ngitung pun nggak terlalu banyak. Caranya ngitung begini Mas Farid. 66 2/3% itu cara menghitungnya adalah 3 ini yang bawah, 3 yang bawah kalikan 66 sampingnya, kali 66. Terus ditambah dengan 2 angka atasnya. Jadi kali tambah Oh, bawah, yang Kak, dikali yang bawah. dalam, Yang dikali yang bawah. Ya. ya yang bawah kaliin samping, terus ketemu yang atas ditambahkan. Hmm. Oke. Terus pembaginya itu tetap 3, ngikutin ini, ngikutin pecahannya, bagi 3. Oke, langsung persen. Ini ada persen kan? Persen itu nilainya sama dengan per 100. Berarti tak kalikan dengan 1/100. Tanda persennya ini berubah menjadi per 100. Nah, dari sini tinggal kita mainkan tuh. 3 kali 66 dulu. Kan ketemunya 198. Ya kan? Ini Ya, kali ini 198. Tambah 2 jadi 200. Oh, nilainya 200 per 3 dikali 1/100. Aman ya? Aman, Ge? iya, iya. Aman. Nah, ada 100 sama 200. Ini sama-sama bagi 100. Ini dibagi 100 ketemu 1. Ini dibagi 100 ketemunya 2. Berarti tinggal 2 kali 1 ketemunya 2. 3 kali 1 ketemunya 3. Nah, ini ketemunya 2/3 dari situ. Asal mulanya. Aman ya? Iya, iya. Oke, oke, siap. Nah, seperti itu. Jadi kalau ketemu pecahan-pecahan ketika misalnya Mas Farid itu tidak hafal, cara menghitungnya pakai yang ini. Tak kasih warna hijau itu. Cara menghitungnya seperti itu. Tapi kalau misalnya hafal, sudah hafal, itu akan mempercepat dalam proses menghitung pasti. Misalnya 33 sepertiga, ini nilainya sama dengan sepertiga. 87,5%, ini nilainya sama dengan 7/8, dan seterusnya. Kalau hafal. Tapi kalau nggak hafal, nanti cara menghitungnya seperti itu. Kayak tadi misalnya, ini belum ngitung ya, belum ke soal yang tadi. Misalnya 33 sepertiga persen. Kenapa kok ketemunya sepertiga? Itu asal mulanya dari kayak tadi. Langkahnya adalah yang bawah 3 kali samping tambah atas. Bawah kali samping tambah atas. Pembaginya itu tetap sesuai dengan ini. 3 yo 3, 5 yo 5, 6 yo 6, kayak gitu. Ngikutin itunya. Persen berarti berubah menjadi per 100. 1/100. Tinggal kita kalikan 3 kali 33 itu 99. Tambah 1, 100. 100 per 3 dikali 1/100. Nah, ini 100 bagi 100, 100 bagi 100, ketemunya 1, ini 1. Berarti dapatnya 1/3 gitu. 1 kali 1, 3 kali 1. Dapatnya 1/3 gitu. Kecepatan nggak saya? Iya, Batan. Matan. Oke, siap. Aman ya? Iya, iya. Oke, aman. Seperti itu. Berarti ketemunya sepertiga asal mulanya dari ini. Nah, gitu. Asal mulanya dari merubahnya seperti itu. Kalau sudah aman, coba kita langsung ke soalnya. Kita selesaikan. 2/3 dari, berarti dari itu diterjemahkan menjadi perkalian dari 126. Dari itu perkalian tuh. Nah, kalau udah ketemu bentuk pecahan yang bentuknya perkalian gini, ini halal nih. Ini halal kita bagi 3, ini juga dibagi 3. 126 kita bagi 3 juga. Dibagi 3 nanti ketemunya 12 bagi 3 ketemunya 4. Ya, guys.
6 dibagi Ye. 3 ketemunya adalah 2. Berarti ada 42. 42 dikali 2 ketemunya 84. Ada di pilihan jawaban B. Jawabannya adalah 84. Ketemu. Aman? Bisa diterima? Bisa. Ye. Bisa nggak? Ye, ye. Oke, seperti itu. Jadi nanti ketemu bentuk-bentuk angka seperti itu. Misal-misal, sekarang misal Mas Farid ketemu soal seperti ini. 33/3% dari 24. Nilainya berapa? Nilainya Hmm. waduh ora iki. Ora-ora nggih. Boten napa-napa. Moga silakan disiapkan orek-oreknya. Kalau 33/3% tadi nilainya sama dengan sepertiga toh? Sepertiga. Sepertiga. Nah, nggak usah diorek-orek sebenarnya bisa. Sepertiga dari, berarti perkalian dari 24. Nah, tinggal mainkan. Bagi tiga. Kan sama tuh. Yang tiganya ini dibagi tiga, 24-nya bagi tiga kan bisa. Ketemunya adalah Nah, 24 bagi tiga. Ketemunya adalah 8 tuh ini. G8. Oke, 8 kali satu dapatnya 8. Udah ketemu 8 nilainya. Gitu. Gitu Mas Farid. Aman? Bisa diterima betul nih? Ye, ye. Mm-mm. Aman nggih? Bisa diterima aman nggih? Ya. Oke, aman lanjut. Ada pertanyaan buat Ye. sampai sini. Nah, nanti tabelnya, kalau misalnya Mas Farid ngapalin di buku tuh banyak tuh sebenarnya. Ada buku. Mas Farid dapat buku kitab hitam bukan? Dapat nggih? Ada kan? Ye dapat. Nah, di situ ada tabelnya juga, bisa di apa itu namanya? Bisa dipelajari tabel-tabelnya, itu bisa nanti untuk menghitung cepatnya. Tapi kalaupun misal tidak hafal, kita bisa menghitungnya pakai kayak gini. Sebentar tok, nggak lama ini langsung ketemu nanti. Gitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang sering kepakai, nah misalnya kayak gini tadi. Nah, ini 33,33%. Itu nilainya sama kayak tadi. Ini nilainya sama dengan 33/3%, sama dengan sepertiga. Itu nilainya sama dengan sepertiga tuh. Jadi Hmm. kalau kalimat 33,33% dari 25,7854 berapa gitu. Berarti kita bisa merubahnya menjadi sepertiga dari 25,7854. Nah, ini kebanyakan pun kita akan menghitung, biasanya gitu. Menghitungnya gimana? Ini dibagi tiga. Pakai porogapit lagi. Kan sama-sama bagi tiga tuh. Pakai porogapit lagi. Jangan. Karena angkanya koma-koma banyak. Iya nggak? Jangan. Tapi Ya, kita dekatkan. Iya, pakai pendekatan lagi. 25 itu dekat dengan kelipatan 3 berapa? Bilangan ya, kelipatan 3 yang mendekati 25. 8. Ya, betul. Siap. Berarti ini ketemunya 8 jawabannya. Langsung selesai. Cari yang pilihan jawabannya 8. Udah ketemu. Karena ini dekat dengan angka 24. Kalau 24 dibagi 3 itu dapatnya 8. Pasti nanti akan 8 lebih. Bisa? Aman? Ye, ye. Ya, jawabannya langsung ketemu B. Nah, kalau sudah dapat feel-nya, sudah dapat rasa, oh ini kayak gini nih caranya. Oh, langsung cepat, efektif nanti waktunya. Hmm. Gitu. Aman nggak, Mas Farid nggak? Ye, ye. Aman, siap. Nanti kalau misalnya kecepatan atau masih bingung, monggo ditanyakan aja. Ini ngomong privat nih, enak nih. Dibahas. Kalau kemarin pas kelas malahan suruh nanya, wah diem, tapi nggak tahu ini dapat nggak. Maksudnya masuk nggak gitu. Gitu. Seperti itu. Lanjut, nggak? Lanjut. Ye. Nah, siap. Nah, sekarang kalau kita lihat dari bentuk soal nomor 4, barangkali ada pertanyaan tentang mencari nilai terbesar nih. Jadi pertanyaannya adalah nilai terbesar dari pilihan-pilihan jawaban yang diberikan itu. Yang pertama jelas kita lihat nih, harus membandingkan semua pilihan yang ada. Pilihan A, B, C, D, E, kita pilih nih salah satu yang terbesar yang mana. Nah, dari 5 itu ada persennya semua. Nah, biar nggak bingung kita ngitungnya,
persennya buang aja semua. Nah, yang penting adalah perlakuannya sama. Kalau persennya dibuang, berarti semuanya harus buang persen. Harus ada persennya semua, harus dibuang semua. Nah, ini adil, adil namanya. Dibuang persennya semua. Terus ada nolnya. Ini buang lagi nolnya, biar ngitungnya gampang gitu ya gitu. Dah, buang aja semua. Nah, simpelnya gitu. Oh, berarti harus imbang. Kalau persennya hilang, hilang semua, ada nol, nolnya hilang semua, kayak gitu. Nah, baru kita kalikan. Jadi dari sini kita kalikan 2 kali 3 ketemunya 6 dibagi 12. 3 kali 5 15 dibagi 11. 4 kali 6 24 dibagi 12. 4 kali 3 12 dibagi 11. Membaginya tetap pernya tetap ya. Ini pernya per Ya. 12 per 11 per 12 per 11 per 11. Nanti yang 3 kali 2 itu ketemunya adalah 10 per 11. Gitu. Tinggal kita lihat karena pertanyaannya adalah nilai terbesar, simpelnya adalah kita cari bilangan yang atasnya gede daripada bawahnya. Misal pilihan A nggak usah dipilih. Kenapa pilihan A nggak usah dipilih? Karena jelas bilangan yang atas itu lebih kecil daripada bawahnya. Karena nilai pecahan itu semakin besar ketika bilangan yang atas itu lebih besar daripada bawah, berarti dia bilangannya cenderung lebih besar. Kalau ini kan 6 per 12, oh 6-nya lebih kecil, berarti nggak usah dipikirkan tuh, pasti nilainya kecil, dia cuma setengah nilainya. Nah, kayak gini misalnya, 15 per 11, masuk simpan dulu. Terus yang 24 per 12, yang mana yang lebih gede gitu kan. Kemana 24 dibagi 12 itu ketemunya 2. Benar? 24 bagi 12 ketemunya 2. Sementara yang 11 per 15, ini kalau kita bagi, 15 dibagi 11, ini kurang dari 2. Nilainya kurang dari 2. Kenapa kurang dari 2? Karena kalau 2 kalinya 11 kan 22. Harusnya 22 per 11 ini baru 2. Sementara di pilihan kan 15 per 11. Ini pasti hasilnya kurang dari 2. Pasti itu. Ya enggak? Logikanya G. gitu. Ya, oke, Pak. Jadi kadang sok nonton apa namanya penalaran bilangan. Oh iya, ini pasti kurang dari 2 nih. Gitu. Ini pun sama. 11 per 12. Ini pasti kurang dari 2. Kenapa kurang dari 2? Karena yang atas cuma 12, bukan 22. Ini pun sama. Yang terakhir ini pasti kurang dari 2. Ya udah, yang terbesar adalah yang jawaban 2. Selesai. Jawabannya C. Gitu. Aman gak, Mas Farid? G. G. Oke, Ya. siap. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan buatan yang ini? Berarti setelah diper ini nanti masih dibagi lagi, G. Oke, sebenarnya iya. Kalau cara matematiknya, cara harus detailnya itu dibagi lagi. Bagi satu-satu tuh. Tapi kan kita bisa memanfaatkan hitung cepatnya adalah nonton aja bilangan yang kira-kira Paling itu ya paling besar yang mana dengan cara tadi bilangin misalnya 15, kenapa 15 11 itu tidak kita pilih daripada 24 per 12? Karena dari sini kita bagi ini saja 24 bagi 12 ini sudah ketemu 2. Nilainya pas 2. Sementara yang 15 dibagi 11 nggak usah ngitung. Bayangin aja 15 kalau kita bagi 11 ini nggak dapat 2. Pasti kurang dari 2. Jadi abaikan aja gitu. Cara praktisnya gitu. Jadi nggak harus 15 bagi 11 nanti ketemu 1, nanti ada 1, bla 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 nggak usah. Itu akan memakan waktu panjang itu nanti. Gitu. Bisa nih diterima nih. Jadi ada beberapa strategi yang mungkin bisa dimainkan adalah kita nggak perlu ngitung secara keseluruhan totalnya berapa, tapi bisa bayangkan, oh ini pasti yang paling besar nih. Seperti itu. Atas nih dulu. Aman ya Pak? Aman ya Mas Ferdi? G. Ya, Aman, G. siap. Nah, seperti itu. Oke, itu kalau ketika membandingkan pecahan.